Ya, saya merasa kasus Gibran ini menggambarkan dengan jelas kepada kita konflik antara generasi senior dengan generasi milenial dan generasi Z. Ya. Konflik antara generasi ya, sesungguhnya ya. Karena para politisi senior mengkritik dengan sangat keras Gibran, seolah-olah Gibran merusak demokrasi, termasuk Kaisang yang terpilih di PSI menjadi ketua PSI hanya dalam waktu 2 atau 3 hari setelah mendapatkan kartu anggota, itu sebagai sesuatu yang tidak demokratis, dan saya melihatnya tidak seperti itu ya. Menurut saya para politisi senior ini merasa seolah-olah mereka yang memegang demokrasi, mengetahui demokrasi, sehingga mencoba mendikte generasi milenial dan generasi Z berkaitan dengan cara mengekspresikan demokrasi dan cara mendapatkan kekuasaan. Ya. Uh, sebab bagi saya sebenarnya di bawah para senior ini juga demokrasi gagal, demokrasi tidak menunjukkan model yang ideal, sehingga saya bahkan berharap justru wajah demokrasi yang baru ini di bawah tangan generasi muda, orang-orang seperti Gibran dan para politisi muda lainnya, yang saya berharap tidak terkontaminasi dengan cara berpolitik, cara menjalankan demokrasi ala para politisi senior. Saya yakin sekali Gibran, Kaisang, dan para politisi muda yang lain um, yang belum terkontaminasi itu akan bisa menampilkan wajah baru demokrasi yang betul-betul khas milenial. Itu yang saya tunggu. Ya. Karena organisasi kita, partai politik, ormas, apapun juga, um, yang saat ini begitu kuatnya kontaminasi dari kaum senior ini, sehingga meskipun organisasi-organisasi ini dipimpin oleh kaum milenial, organisasi ekstra atau organisasi mahasiswa misalnya, tetapi perilaku budayanya itu sangat budaya baby boomers ya, atau budaya generasi tua, generasi X paling tidak ya. Saya resah dengan ini, karena itu saya justru ingin melihat bagaimana kaum muda ini menampilkan kultur ya, kultur milenial di dalam demokrasi ya. Jadi saya terus terang, saya bukan pendukung Gibran. Saya sudah menegaskan dalam beberapa video, saya pendukung Ganjar dan Mahfud MD ya. Tetapi dalam hal ini saya membela Gibran, dan justru saya ingin melihat autentisitas Gibran dan teman-temannya ya, Kaisang dan politisi muda lain yang masih idealis ya, um, menampilkan autentisitas mereka dalam menjalankan demokrasi, menerjemahkan demokrasi dan menjalankannya, ya, dan termasuk mempraktekkan politik ya dalam tradisi dan wawasan mereka. Menurut saya ini menarik. Oleh karena itu, saya berharap sekali Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk untuk memeriksa kasus dugaan pelanggaran etik ya oleh MK yang dalam tanda kutip kemudian meloloskan Gibran. Saya berharap uh, dalam penanganan Majelis Kehormatan ini hanya berimplikasi kepada MK, bukan kepada Gibran ya. Gibran sudah jalan sesuai aturan. Bahwa terjadi proses yang katakanlah melanggar etika dan macam-macam, itu bukan kesalahan Gibran, tetapi kesalahan di institusi MK. Karena itu biar itu diselesaikan di kalangan MK dan Mahkamah Majelis Kehormatannya ya, dan tidak boleh berimplikasi kepada pencawapresan Gibran ya. Jadi dengan demikian maka apa yang sudah terdaftar di KPU, yaitu 3 capres dan cawapres ini, 3 pasangan ini tetap mengikuti konsultasi pemilu, biarkan rakyat menilai ya. Jadi sekali lagi saya berharap ke implikasi atau keputusan Majelis Kehormatan MK nanti itu tidak membawa konsekuensi kepada pencalonan Gibran ya.
Dia hanya memfokuskan kepada tubuh MK yang telah membuat keputusan yang dianggap telah melanggar kode etik. Biarkan Gibran, kaum milenial, kaum generasi Z mengisi demokrasi, mewarnai demokrasi dengan kultur milenial dan kultur generasi Z. Generasi tua, mari kita nonton saja, mari kita biarkan supaya melihat autentisitas dari politisi-politisi muda ini. Demikian perspektif saya. Salam Indonesia Emas.